Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Sigit Puja Pramesti, perwakilan dari kelompok 15 PT Sirifagi, yang dimana pada video kali ini kami akan membahas mengenai ongkos material handling, tabel skala prioritas, from to chart, activity relation diagram, dan area allocation diagram. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Fajar Sidik Maulana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai material handling, ongkos material handling, dan kenapa harus mempertimbangkan material handling dalam perancangan tata letak fasilitas. Yang pertama ada material handling, di mana material handling ini merupakan proses penting dalam produksi dan logistik yang melibatkan pengangkutan, penyimpanan, dan pengelolaan material untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan. Kemudian ada ongkos material handling, di mana ongkos material handling ini merupakan biaya yang terkait dengan semua aspek dari proses material handling. Kemudian, kenapa harus mempertimbangkan material handling dalam perancangan tata letak fasilitas? Itu karena mempertimbangkan material handling itu penting untuk efisiensi, produktivitas, keselamatan, serta penghematan biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sigit Puja Pramesti. Baik, di sini saya akan menjelaskan input apa saja yang akan kita gunakan ketika kita akan melakukan OMH atau ongkos material handling. Yang pertama yaitu OPC atau Operation Process Chart, kemudian yang kedua routing sheet, yang ketiga MPPC, yang keempat tabel rangkuman komponen utama dan komponen tambahan mobil dinamo dan mobil remote control, dan yang kelima yaitu luas lantai komponen utama dan komponen tambahan dari mobil dinamo dan mobil remote control. Kemudian ketika kita melakukan material handling, kita harus mempertimbangkan juga jarak antar work centernya, yang dimana rumusnya itu setengah akar dari luas departemen awal ditambah setengah akar dari luas departemen tujuan. Contohnya seperti pada work center 10 yaitu pemotongan ke work center 20 yaitu pencetakan, yang dimana dari work center 10 ke 20 ini diperlukan jarak agar kedua work center tersebut tidak saling berdekatan maupun tidak saling berjauhan. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan from to chart? From to chart adalah penggambaran dari beberapa total OMH yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang dimana terdapat OMH dari departemen satu ke departemen lainnya, seperti mulai dari gudang bahan baku menuju fabrikasi, assembly, dan yang terakhir yaitu gudang barang jadi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridho Firdaus Soekarno. Terima kasih Saudara Puja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tabel skala prioritas. Nah, tabel skala prioritas itu yaitu suatu tabel yang menggambarkan urutan prioritas antar departemen atau mesin dalam suatu lintas atau layout produksi. Nah, untuk yang keduanya itu, tabel skala prioritas itu dibagi menjadi dua, yaitu inflow dan outflow. Nah, untuk outflow sendiri itu digunakan untuk mencari koefisien ongkos yang dikeluarkan dari suatu departemen ke departemen lainnya. Sedangkan inflow sendiri itu digunakan untuk mencari koefisien ongkos yang masuk ke suatu departemen ke departemen lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ARD atau Activity Relationship Diagram, yang mana ARD ini merupakan diagram keterkaitan atau hubungan antar aktivitas dibuat menggunakan informasi dari peta. Keterkaitan kegiatan yang kemudian menjadi dasar perencanaan keterkaitan antara pola, aliran barang, dan juga lokasi kegiatan produksi. Baik, yang kedua membahas mengenai mengapa dalam perancangan sebuah fasilitas baru harus merancang AAD atau Area Allocation Diagram. Karena AAD ini adalah suatu alat yang penting dalam perencanaan fasilitas baru karena dapat membantu memastikan penggunaan ruang yang efisien, pemenuhan kebutuhan operasional, perancangan pertumbuhan, keamanan fasilitas, dan kolaborasi tim yang efektif dalam proses perancangan. Adapun perbedaan antara ARC dan AAD, ARC ini adalah Activity Relationship Chart, dan AAD sendiri adalah Area Allocation Diagram. Perbedaannya yaitu ARC ini berfokus pada hubungan antara aktivitas atau proses yang terjadi dalam fasilitas, sedangkan AAD ini adalah fokusnya itu kepada alokasi ruang fisik dalam fasilitas yang dapat membantu menentukan di mana setiap area atau fungsi spesifik akan ditempatkan dalam fasilitas tersebut. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.